Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat berjumpa kembali di SS Channel. Untuk video kali ini saya akan memberikan penjelasan atau contoh membuat ujian online dengan menggunakan layanan Google Form. Nah, pertama-tama atau terlebih dahulu kita buka web browsernya. Di sini saya menggunakan Mozilla. Oke. Kemudian ketik alamat Google Drive-nya. Alamatnya adalah drive.google.com. Oke, nah di sini sudah muncul tampilan Google Drive-nya. Di sini sudah langsung ke sini atau ke tampilan Google Drive karena emailnya sebelumnya sudah terbuka. Nah, ketika misalkan emailnya belum terbuka, kita belum membuka email, maka kita akan masuk ke jendela login email. Nah, setelah Google Drive-nya atau tampilan ininya sudah terbuka, kemudian kita pilih baru. Kemudian kita pilih Google Formulir. Klik OK. Kita tunggu. Nah, di sini sudah muncul tampilan formulir tanpa judul. Nah, di sini sudah ada tampilan formulir tanpa judul, kita klik saja. Kita ganti atau kita delete, kemudian ganti dengan judul. Misalkan ujian seleksi perangkat desa. Kemudian di deskripsi formulir itu kita bisa menggunakan ini sama dengan di atas atau kita kosongkan saja tidak apa-apa. Misalkan sama saja dengan di atas. Oke. Setelah judul ujiannya dibuat, kemudian di sini ada pertanyaan tanpa judul, kita pilih saja atau kita centang saja di sini. Nah, kemudian di sini ketikkan nama. Oke. Setelah itu di sini jawaban singkat. Kemudian di sininya wajib diisi. Nah, jadi ketika nanti orang-orang yang akan mengikuti seleksi ini, nanti di sini diketikkan nama orangnya. Selanjutnya di sini ada icon plus, kemudian kita klik. Nah, di sini kita misalkan ketikkan pertanyaan jabatan yang dipilih. Oke, di sininya kita pilih bukan pilihan ganda, tapi drop and down. Kemudian di sini opsi yang pertamanya itu misalkan KUR umum. Kemudian tambahkan opsi KUR perencanaan. Kemudian yang berikutnya KUR keuangan. Dan keempat itu kasih kesra. Oke, kemudian di sini di opsi lain kita pilih wajib diisi. Jadi yang kita nyalakan itu yang wajib diisinya. Selanjutnya klik lagi menu tambahkan pertanyaan. Kemudian di sininya beri nama token. Maksudnya itu adalah semua orang yang akan membuka link ini atau akses ini harus memberikan password atau harus memverifikasi terlebih dahulu. Kemudian di sininya opsinya ada pilihan jawaban singkat. Nah, di sini ada icon garis titik 3, ketik, kemudian validasi jawaban. Kemudian di sini pilihannya tuh teks. Oke, ini berisinya. Kemudian misalkan teksnya itu misalkan OMG 456. Oke, nah tes kesalahan khusus itu maksudnya adalah ketika seseorang mengetikkan password ini, kemudian akan salah. Nah, jadi ada keterangan khusus maksudnya itu, seperti itu. Misalkan salah password. Ini hanya contoh saja. Kemudian di sininya centang ke wajib diisi. Oke, sudah berhasil. Kemudian setelah itu kita pilih tambahkan bagian. Jadi di menu sebelah kanan ada 1 2 3 4 5 6. Kita pilih yang paling bawah. Tambahkan bagian. Oke, nah di sini sudah ada bagian 2. Kemudian di sini bagian tambah judul. Kita beri keterangan misalkan isilah dengan benar pilihan ganda di bawah ini. Oke, kemudian deskripsinya bisa sama dengan di atas atau bisa kosongkan saja. Kemudian tambahkan pertanyaan. Oke.
Sebelum ke langkah selanjutnya, terlebih dahulu kita harus melakukan penyetelan. Nah, kita di sini pilih menu setelan, lalu kita di sini klik jawaban. Oke, nah di sini kita pilih, nah sini batasi satu jawaban. Jadi setiap peserta itu hanya diperbolehkan mengisi untuk satu kali. Nah, kita hidupkan ininya. Kemudian kita pilih presentasi di sini, presentasi. Ada pilihannya tampilkan status progres, acak urutan pertanyaan. Nah, kita yang acak urutan pertanyaan di checklist, maksudnya itu adalah ketika misalkan ada 10 peserta. Nah, 10 peserta itu pertanyaan itu akan diacak, tidak sama urutannya. Lalu kemudian kita sininya berikutnya di sini jadikan ini sebagai kuis, kita centang, kita checklist. Oke, nah di sini kemudian ada pilihan segera setelah selesai pengiriman, rilis nilainya itu segera setelah setiap pengiriman, kita checklist saja di sini. Oke. Kemudian nilai poin ini kita nyalakan. Jadi pertanyaan tata jawab itu di sininya tidak nyala, artinya bahwa ketika misalkan si peserta ingin melihat hasil ujiannya, dia tidak akan melihatnya ketika misalkan ada pertanyaan yang tidak terjawab. Pertanyaan dapat melihat pertanyaan yang tidak dijawab dengan benar. Kemudian jawaban yang benar, responden dapat melihat jawaban yang benar setelah nilai dirilis. Nah, ini kita matikan saja, kita memilih nilai poin. Responden dapat melihat poin total dan poin yang diterima untuk setiap jawaban. Oke. Setelah itu, kita pilih ke pertanyaan kembali. Di sini di bagian 2 kita pilih tambahkan pertanyaan. Oke, di sini ada pilihannya pilihan ganda. Oke, nah setelah itu kita lanjut ke pengisian jawaban. Untuk pertanyaan-pertanyaan di sini saya sudah menyiapkan terlebih dahulu di Microsoft Word. Di sini ada pertanyaannya. Saat pertanyaan pertama misalkan nomor berapakah peraturan Menteri Desa PRDTT yang mengatur pedoman umum pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Di sini kita kopikan saja. Copy ke sini. Oke, nah di sini pertanyaannya. Kemudian opsi pertama, misalkan ini nomor 21 tahun 2020. Oke, di sini kita hilangkan saja. Seperti itu. Kemudian tambahkan opsi lainnya. Selain mengkopikan satu persatu, kita juga bisa mengcopy langsung semuanya yang di sini. Tetapi ini kan ada numbering. Nah, ini terlebih dahulu kita hilangkan terlebih dahulu. None. Nah, setelah itu Ctrl C, kemudian pindahkan ke sini. Copy paste. Nah, seperti itu. Jadi sangatlah mudah sekali. Jadi ada 4 pilihan di sini. Kemudian di sini wajib diisi. Oke. Ketika isiannya atau pilihan jawabannya sudah ada, kemudian di sini kita klik kunci jawaban. Nah, di sini saya sudah memberikan atau membuat 4 pertanyaan. Nah, total nilainya itu ada 100, berarti 100 dibagi 4 pertanyaan ada 25, berarti ini maksimal poinnya itu adalah 25. Oke. Kemudian jawabannya itu adalah ini. Selesai. Oke, kemudian lanjut ke pertanyaan berikutnya. Tambahkan pertanyaan. Nah, untuk pertanyaan berikutnya saya akan mencoba menggunakan pilihan gambar. Di sini soalnya adalah logo yang ada di bawah ini adalah logo apa. Nah, ini kita kopikan terlebih dahulu pertanyaannya. Kemudian di sini. Kemudian ketika misalkan kita akan menyimpan gambar di sini terlebih dahulu, kita harus menyimpan dalam bentuk JPEG atau PNG terlebih dahulu. Caranya misalkan kita screenshot di sini. Jadi screenshot itu bisa memakai apa saja, bisa slideshot atau misalkan snipping tool dan lain sebagainya. Di sini. Kemudian save.
kemudian cari tempat menyimpannya. Misalkan di sini kita pilih di dokumen saja. Screenshot 1, pilih save. Oke, kemudian kita coba di sini terapkan. Kita coba terapkan di sini. Di sini ada pilihan gambar, kemudian jelajah, cari tempat menyimpan gambar tadi. Saya menyimpannya di dokumen, di screenshot. Oke, kita tunggu beberapa saat. Nah, di sini sudah muncul. Sudah di sini sudah muncul. Kemudian di sini pilihannya misalkan boleh rata tengah, atau rata kiri, atau rata kanan. Nah, untuk di sini saya menyimpan di rata kiri. Kemudian pilihan opsi satunya kita kopikan saja seperti tadi agar lebih cepat. Di sininya kita hilangkan terlebih dahulu numberingnya, Ctrl C. Di sini kemudian pilih Ctrl V. Lanjut ke settingan kunci jawaban. Settingan kunci jawaban, kemudian di sininya poinnya itu ada 25. Lalu di sininya pilihannya itu adalah Kemendesa, kemudian selesai. Oke. Kemudian pertanyaan berikutnya itu adalah manakah di bawah ini yang merupakan logo Apdesi. Oke. Nah, untuk pilihannya itu adalah gambar 1, gambar 2, gambar 3, dan gambar 4. Seperti pertanyaan nomor 2 tadi, untuk menyimpan atau mengupload gambar di sini, terlebih dahulu kita harus menyimpannya di komputer kita. Jadi caranya itu kita misalkan bisa melakukan screenshot, atau kita bisa di sini klik kanan, save as picture, pilih tempat menyimpannya, kita pilih dokumen di sini, kemudian pilih misalkan 1, save. Kemudian sama gambar berikutnya juga sama seperti tadi, klik kanan gambarnya, pilih save as picture, kemudian di sininya 2. Lanjut ke yang ketiga. Di sininya 3. Oke, di sininya juga sama. Save as picture 4. Save. Nah, kemudian di sini kita kembali ke sini. Oke, tambahkan pertanyaan. Oke, di sini kita tambahkan pertanyaan. Lanjut ke misalkan di sini manakah di bawah ini yang merupakan logo Apdesi. Ctrl C, pindahkan ke sini, Ctrl V. Oke. Di sini pilihan ganda, kemudian di sini opsinya itu masukkan gambar, tambahkan gambar. Kemudian jelajah, cari tempat menyimpan gambar tadi. Nah, di sini gambarnya. Klik 1. Oke. Berikutnya juga sama, tambahkan lainnya, tambahkan opsi, tambahkan gambar, jelajah, pilih 2. Tambahkan opsi, gambar juga, pilih gambar nomor 3. Ini kemudian yang terakhir, tambahkan opsi, pilih gambar. Baik, sudah selesai semua. Sudah selesai semua, kemudian kita setting kunci jawabannya. Ini adalah jawabannya itu opsi keempat. Oke, selesai. Kemudian di sininya wajib diisi. Oke, kemudian lanjut ke pertanyaan nomor 4. Oh, maaf, ini belum disetting poinnya. Ini sama 25. Oke, kemudian selesai. Tambahkan pertanyaan kembali. Kita pindah ke Word. Pertanyaan nomor 4 itu adalah berapa tahunkah masa jabatan kepala desa? Kita pilih, kemudian copy. Pilihan jawabannya itu kita hilangkan numberingnya terlebih dahulu agar bisa di copy paste langsung. Oke. Kemudian
kunci jawaban. Ini 6 tahun, ini poinnya sama 25. Selesai. Kemudian ininya dicentang. Kemudian kita mencoba untuk mengklik pratinjau atau preview. Klik di sini, icon mata di atas. Nah, nanti tampilannya itu akan seperti ini ketika setiap peserta membuka linknya. Nah, di sini ada jabatan, misalkan pilihan yang dipilih, misalkan di sini core umum. Kemudian tokennya itu kita contohkan yang salah saja, misalkan 1 2 3 4 5 6. Kemudian namanya Yudi. Nah, di sini ada keterangan salah password. Ada keterangan salah password. Nah, kita ketikkan yang benar. Nah, jadi sudah benar. Ini tokennya itu AMG 456. Kemudian namanya Yudi. Klik berikutnya. Nah, nanti sudah seperti ini tampilan pertanyaannya itu. Nah, ada 4 pertanyaan. Kemudian kita contoh saja cara diisinya. Saya isi sembarang saja, misalkan di sini. Kemudian ini, kemudian ini juga. Nah, kemudian kita pilih kirim. Nah, kemudian kita bisa melihat skor yang sudah kita isi. Pertanyaan yang kita isi, kemudian pilih skor. Nah, poinnya itu adalah 25. Ada dari 4 pertanyaan itu yang betulnya itu 1. Nah, oke. Ada yang betul itu cuma 1 pertanyaan. Nah, ini. Seperti itu. Oke, ini hanya batas pratinjau saja. Tadi itu adalah baru sebatas pratinjau. Nah, untuk melaksanakan ujian real atau ujian yang sesungguhnya, caranya kita ini pilih tombol kirim. Lalu di sini kita setting icon ini, pilih setting, kemudian ini URL-nya itu terlalu panjang, kita persingkat saja. Oke, kemudian salin. Nah, nanti ketika sudah disalin, link ini kita kirim ke orang yang akan kita berikan salinan ujian. Oke, kemudian setelah itu selesai. Untuk melihat jawaban yang sudah diselesaikan oleh para peserta, kita pilih menu jawaban. Oke, kemudian setelah itu kita pilih tanggapan. Di sini sudah ada tanggapannya. Ada wawasan, rata-rata, kemudian median, rentang, dan lain sebagainya. Kemudian pertanyaan yang terlewatkan, di sini ada 3 yang salah. Kemudian si nama pesertanya itu ada nama Yudi. Jadi ketika kita menginginkan mendownload file ini, atau hasil tanggapan semua peserta, kita pilih menu icon titik 3, kemudian pilih download jawaban. Oke, nah di sini sudah muncul formulir tanpa judul. Kemudian show all folder. Sini masuk ke ini. Nah, ini hasilnya. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Jadi akan muncul kolom cap waktu ketika mengisinya, kemudian total skor, nama, dan lain sebagainya. Baik teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan tentang pembuatan soal ujian online menggunakan aplikasi Google Form.